Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan memperkenalkan beberapa rekan-rekan saya sebelum memulai video pembelajaran ini. Baik, perkenalkan, nama saya Naura Silsilia Safitri. Lalu kemudian rekan-rekan saya yaitu Salwa Hendiantika Haya, Inayatul Aziza, serta Arvina Rizky Ayu Lestari. Kami dari kelompok 7 ingin membahas apa yang telah kami dapatkan dari mata kuliah Bahasa Indonesia selama 1 semester ini, yang mana telah disampaikan oleh dosen pengampu kami, Pak Dedi Ari Asfar. Lalu pertama-tama kami ingin kemudian kami mendapat proyek untuk menganalisis bahasa di salah satu institut keuangan bank. Setelah kami menganalisis bahasa yang digunakan dalam satu institut keuangan, kami mendapat bahasa yang digunakan adalah bahasa baku atau bahasa tidak baku serta bahasa campuran. Setelah ini kita akan menampilkan beberapa video pembelajaran yang kita dapati selama 1 semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Aziza dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan bahasa dalam iklan Bank HSBC di platform ini. Berikut mengenai monolingual. Monolingual bahasa Inggris. Monolingual adalah seseorang, masyarakat atau sesuatu yang hanya mampu berbicara, ditulis, atau menggunakan satu bahasa saja. Ini adalah kebalikan dari bilingual atau dua bahasa dan multilingual berbagai bahasa. Ciri-ciri monolingual hanya menguasai dan menggunakan satu bahasa. Seperti yang di PPT, monolingual bahasa Inggris itu hanya satu bahasa saja. Penggunaan tunggal, berbicara atau menulis hanya dalam satu bahasa spesifik, dapat berupa individu atau masyarakat. Seseorang bisa monolingual, begitu pula sebuah negara atau wilayah masyarakat. Contoh misalnya, seseorang yang hanya menguasai bahasa Indonesia dan tidak fasih dalam bahasa lain adalah seorang monolingual. Kemudian ada contoh yang kami temui di monolingual bahasa Inggris, seperti yang di platform ini, monolingual bahasa Inggris. Berikut yang saya temukan di platform ini, 13 Februari 2025. Berikut tampilannya. Yang tadi itu tampilan monolingual bahasa Inggris. Begitu juga seterusnya yang kami temui di monolingual ini. Berikut ada juga monolingual di platform Instagram yang kami temukan di tanggal 13 Februari 2025, seperti yang ada di tampilan. Kemudian ada juga di bulan Maret, April yang kami temukan di platform Instagram ini, seperti yang kami tampilkan ini.
Berikutnya ada bilingual dari platform Facebook. Bilingual atau bilingual adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan berkomunikasi menggunakan dua bahasa dengan tingkat kefasihan tertentu. Istilah ini berbeda dengan multilingual yang berarti fasih dalam lebih dari dua bahasa. Seorang bilingual bisa saja mempelajari kedua bahasa sejak usia muda karena orang tua mereka bisa menggunakan bahasa yang berbeda, atau ia mempelajari bahasa kedua di kemudian hari di lingkungan baru. Ciri-ciri menjadi lingual dan kemahiran berkomunikasi, mampu berbicara, memahami, membaca, dan menulis dalam dua bahasa yang berbeda. Proses pembelajaran sejak dini seringkali terjadi ketika anak tumbuh dengan orang tua yang berbicara bahasa berbeda, atau di rumah yang menggunakan bahasa berbeda dari lingkungan luar. Pendidikan bisa juga diperoleh melalui pendidikan dwi bahasa, yaitu pendekatan pengajaran yang menggunakan dua bahasa sebagai bahasa pengantar dan materi pelajaran. Pembelajaran internasional, seorang yang sengaja belajar dengan bahasa kedua melalui kursus sekolah atau paparan insentif dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan manfaat seperti peluang karir yang lebih baik. Berikut tampilan bilingual dari platform Facebook yang kami temui. Ini ada di bulan Januari, di tanggal 9 Januari 2025. Di sini sudah jelas dengan bilingualnya, ada bahasa Indonesia dan campuran bahasa Inggris. Begitu juga di bulan-bulan selanjutnya yang kami temui. Di bulan Februari, di bulan Maret, dan di bulan Mei. Ada juga kami temui di platform Instagram. Di platform Instagram kami temui di tanggal 10 Februari 2000. Berikut yang kita temukan di platform Instagram. Bilingual di bulan Januari, di tanggal 15 Januari 2025. Berikut tampilannya. Berikut contoh dari platform Instagram di tanggal 15 Januari 2025. Berikut tampilannya. Kemudian ada beberapa contoh dari platform Instagram bilingual yang kami temukan. Berikut video pembelajaran yang saya tampilkan. Total dari semua iklan yang saya dapat, baik itu monolingual bahasa Inggris dan bilingual dari platform Facebook dan Instagram. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hendiantika Haya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel penggunaan bahasa tidak baku dan baku di media sosial Bank HSBC. Dari contoh yang saya dapat, saya memiliki contoh dari bahasa tidak baku promo, yang berarti bahasa bakunya itu promosi. Nah, itu
postingan dari platform Facebook di tanggal 9 Januari 2025. Lalu contoh setelahnya yaitu ada bahasa tidak baku pengkinian dan bahasa bakunya yaitu pembaruan. Itu juga dari platform Facebook di tanggal 24 Januari 2025. Dan ada juga contoh Ramadan tidak bakunya yang memakai RAMADHAN, sedangkan bahasa bakunya itu Ramadan tidak memakai H. Saya dapatkan di tanggal 17 Maret 2025 di platform Facebook juga. Contoh berikutnya, saya mendapatkan maraton MARATHON yang tidak baku, sedangkan yang bakunya itu maraton tidak pakai H. Itu saya dapatkan di tanggal 17 April 2025 di platform Facebook. Nah, ada juga contoh yang tidak baku yaitu tak ya, dan bahasa bakunya yaitu tidak. Saya dapatkan di tanggal 31 Januari 2025 di platform Instagram. Dan saya juga ada mendapatkan contoh yaitu yang tidak bakunya yuk dan bahasa baku aslinya yaitu ayo. Saya dapatkan di tanggal 13 Agustus 2025 dari platform Facebook. Terakhir saya menemukan contoh dari kata ribet. Itu kata tidak bakunya, sedangkan kata bakunya yaitu rumit. Saya temukan di tanggal 24 April 2025 di platform Facebook. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawara Silsia Safitri yang akan menyampaikan pembelajaran tentang direktif, berbagai macam direktif. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu imperatif biasa. Imperatif biasa adalah salah satu jenis dari kalimat imperatif atau kalimat perintah. Bentuk perintah sederhana dan larangan imperatif biasa adalah bentuk paling sederhana dari kalimat perintah yang disampaikan secara langsung kepada lawan bicara. Yang kedua, tingkat kesopanan bervariasi. Kalimat ini bisa diucapkan dengan tindak kesopanan yang luas, mulai dari yang sangat halus hingga yang sangat kasar atau tegas. Hasil analisa saya mendapat tentang kalimat imperatif biasa di plafon Facebook di Bank HSBC pada tanggal 21 Februari 2025. Contoh dari kalimatnya adalah tanda tangan Anda berharga. Maksud dari kalimat tersebut maksud dari tanda tangan berharga adalah apabila kita ingin mengisi dokumen, maka dianjurkan untuk membacanya terlebih dahulu dengan teliti agar kita tidak sembarang mencantumkan atau menandatangani dokumen untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kita. Kira-kira itulah salah satu contoh dari kalimat imperatif biasa. Kemudian ada imperatif perintah. Imperatif perintah ini adalah jenis kalimat yang memiliki fungsi utama untuk menyatakan atau mengungkapkan perintah, suruhan, atau keharusan secara langsung kepada lawan bicara. Kalimat seperti ini tuh ada ciri-cirinya. Ciri-ciri utama imperatif perintah itu yang pertama kita sebutkan poin-poin yang penting saja. Fungsi itu menyuruh seseorang melakukan tindakan tertentu. Lalu yang kedua itu kata kunci, sering menggunakan kata kerja dasar atau kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Lalu yang kedua itu adalah penguatan, sering menggunakan partikel penegasan seperti lah, misalnya ambillah atau duduklah. Lalu kemudian ada kalimat imperatif ajakan. Kalimat imperatif ajakan ini adalah jenis kalimat imperatif yang digunakan untuk menyatakan ajakan,
harapan atau tawaran kepada lawan bicara, dan sering kali juga melibatkan diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan bersama-sama. Tujuannya dari imperatif ajakan ini adalah untuk membujuk atau mengajak seseorang melakukan sesuatu dengan rasa kebersamaan. Untuk kalimat imperatif ajakan ini memiliki ciri-ciri, salah satunya itu menggunakan kata penanda ajakan, yaitu kalimat ini dicirikan dengan adanya kata-kata harus kekhususan yang menunjukkan ajakan seperti mari, lalu ayolah, marilah, ayo, atau yuk, bentuk tindak formal. Untuk contoh dari imperatif ajakannya sendiri, saya mendapat dari platform Facebook postingan dari Bank HSBC pada tanggal 18 Maret 2025. Contoh dari kalimat tersebut adalah kita jaga alam. Itu seperti ajakan, kayak ayo kita jaga alam. Maksud dari kalimat HSBC ini adalah HSBC Indonesia dan WWF Indonesia bekerja sama dalam melaksanakan lingkungan khusus melalui program New Trust, sebuah inisiatif untuk menanam dan merawat pohon di daerah hulu Sungai Ciliwung. Tujuannya adalah memulihkan ekosistem dan mendorong kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat imperatif suruhan. Apa sih kalimat imperatif suruhan itu? Imperatif suruhan adalah istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut imperatif biasa atau imperatif perintah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, fungsi utamanya adalah untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu secara langsung. Di sini saya akan memberikan contoh dari kalimat imperatif suruhan yang saya dapatkan dari platform Facebook di postingan Bank HSBC pada tanggal 18 Juli 2025. Contoh kalimatnya itu seperti maksimalkan transaksi dengan mata uang asing atau berlindung dan dapatkan lebih banyak poin. Contoh atau maksud dari kalimat tersebut, kalimat ini mengajak nasabah untuk memanfaatkan layanan transaksi valuta asing agar memperoleh keuntungan lebih optimal, misalnya melalui kurs yang kompetitif, kemudahan transfer internasional, atau pengelola dan lintas negara. Contoh selanjutnya yang saya dapatkan dari kalimat imperatif suruhan ini ada pastikan untuk selalu memeriksa muter rekening Anda. Itu postingan HSBC pada tanggal 21 Mei 2025 yang itu kita dapatkan dari platform Facebook. Maksud dari kalimat tersebut adalah pesan ini mengajak nasabah untuk selalu memantau aktivitas rekening mereka secara rutin melalui aplikasi HSBC Indonesia Mobile Banking agar terhindar dari kesalahan transaksi atau potensi penipuan. Kemudian yang terakhir adalah imperatif larangan. Apa sih imperatif larangan itu? Imperatif larangan adalah jenis kalimat imperatif yang digunakan untuk melarang atau menghindarkan lawan bicara dari melakukan suatu tindakan. Tujuan utamanya adalah menghentikan atau mencegah suatu perbuatan. Nah, imperatif larangan ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu satu, menggunakan kata penanda larangan. Ciri khas yang paling menonjol adalah menggunakan kata-kata larangan yaitu jangan, dilarang, lalu tidak boleh. Lalu yang kedua ada intonasi. Intonasi yang digunakan bisa sangat tegas, sering menggunakan tanda seru atau bersifat nasihat atau imbauan. Lalu untuk contoh dari imperatif larangan sendiri yaitu jangan mudah percaya. Kalimat contoh ini kita dapatkan dari platform Facebook postingan dari Bank HSBC pada tanggal 21 Mei 2025. Maksud dari kalimat tersebut, pesan ini mengajak nasabah untuk senantiasa memantau aktivitas rekening mereka secara rutin melalui aplikasi
Lalu untuk contoh dari imperatif larangan sendiri yang saya dapatkan dari plafon Facebook postingan dari Bank HSBC pada tanggal 21 Mei 2025, yaitu jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya ini maksudnya adalah pesan ini mengajak nasabah untuk senantiasa memantau aktivitas rekening mereka secara rutin melalui aplikasi HSBC Indonesia Mobile Banking. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan finansial serta mencegah terjadinya kesalahan transaksi maupun potensi penipuan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pembelajaran selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada tindak direktif pertanyaan. Apa sih tindak direktif pertanyaan itu? Tindak direktif pertanyaan adalah istilah yang agak umum untuk membantu Anda dengan baik. Yang pertama itu definisi atau arti dari direktif pertanyaan, yaitu tujuan atau instruksi yang mendasari sebuah pertanyaan. Lalu yang kedua, panduan atau tips tentang cara merumuskan pertanyaan yang efektif atau jelas. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu sebuah pertanyaan direktif yang harus saya ajukan kepada Anda. Berikut adalah hasil analis yang saya dapatkan dari tindak direktif pertanyaan yang saya dapatkan dari postingan Bank HSBC pada tanggal 15 Mei 2025 dari plafon Facebook, yaitu kalimatnya lagi lapar. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah menginformasikan adanya promo makanan, dimming promotion dari program HSBC Everyday. Lalu penggunaan kartu HSBC yang bertransaksi di Food Court Plaza Senayan tujuannya mengajak audiens untuk memanfaatkan promo saat mereka lapar atau sedang ingin makan di luar. Lalu kemudian ada tindak direktif persyaratan. Tindak direktif persyaratan yaitu merupakan istilah yang luas dan tidak bisa dibedakan maknanya, tergantung konteks. Misalnya dalam menjelaskan proyek, IT, hukum, atau bisnis. Untuk dari direktif persyaratan ini, saya mendapatkan contoh dari plafon Facebook Bank HSBC pada tanggal 1 Juli 2025. Kalimatnya berupa download sekarang dan rasakan kelola keuangan. Pesan ini mengajak audiens untuk mengunduh aplikasi HSBC Mobile Banking agar bisa mengelola keuangan dengan lebih mudah, cepat, praktis, dan di mana saja. Lalu kemudian tindak direktif nasihat. Kemudian ada direktif nasihat. Direktif nasihat adalah salah satu bentuk tindak tutur direktif yang bertujuan memberikan saran, kemudian ajuan atau rekomendasi kepada orang lain agar melakukan suatu tindakan yang dianggap bermanfaat. Dalam direktif nasihat, penutur tidak memaksa tetapi memberi arahan dengan tujuan kebaikan bagi mitra tutur. Untuk ciri-ciri direktif nasihat, salah satunya yaitu mengandung ajakan atau dorongan secara halus. Untuk hasil analisa yang saya dapat dari tindak direktif nasihat, yaitu jangan tunggu sampai terjadi. Yuk bantu lindungi anggota keluarga lanjut usia dari penipuan digital. Itu postingan dari Bank HSBC pada tanggal 13 Agustus 2025. Lalu kalimat ini adalah kampanye edukasi dari HSBC untuk mengingatkan kesadaran masyarakat dan mencegah penipuan digital, terutama melindungi kelompok lansia yang lebih rentan. Lalu kemudian ada makna pragmatik imperatif perintah. Untuk makna pragmatik imperatif perintah adalah makna dalam tindak tutur ketika seseorang menyuruh atau meminta orang lain melakukan suatu tindakan secara langsung. Dalam konteks pragmatik imperatif perintah tidak hanya dilihat dari bentuk kalimatnya,
tetapi juga dari tujuan, situasi konteks, dan hubungan antara penutur dan pendengar. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu bersifat tegas dan mengharuskan. Lalu yang kedua ada unsur otoritas atau kewajiban dan menuntut adanya tindakan nyata dari pendengar. Untuk contoh yang saya dapatkan yaitu waktu libur panjang akan segera tiba, pastikan Anda telah menyiapkan hal-hal ini. Berikut adalah contoh yang saya dapatkan dari postingan Bank HSBC pada tanggal 26 Maret 2025 dari plafon Facebook. Maksud dari kalimat tersebut ialah untuk mengajak dan mengingatkan pembaca agar memulai siapkan diri menjelang musim liburan atau hari raya, baik secara mental, finansial maupun praktis, agar momen tersebut bersama keluarga dan kerabat menjadi lebih bermakna. Berikut penyampaian pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.